Bayu adalah seorang anak yatim piatu, dibuang ke tengah hutan oleh pamannya yang menganggapnya adalah sebagai beban. Tanpa makanan, tanpa arah, dan dikelilingi bahaya, ia yakin hidupnya akan berakhir. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seekor harimau mulai mengikutinya. Apakah harimau itu ingin memangsa Bayu, atau justru menjadi pelindungnya? Simak kisah selengkapnya. Bayu masih bisa merasakan kasar dan kuatnya genggaman tangan dari sang paman saat menyeretnya melewati jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Kakinya yang kecil tersandung akar-akar pohon, tapi pamannya tak peduli. Tarikan itu begitu kuat, seakan ingin segera menyingkirkannya. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ia tidak mengerti kenapa harus dibuang seperti ini. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, suara-suara dari desa mulai menghilang. Yang tersisa hanyalah air desa, angin yang berhembus di antara pepohonan, dan suara ranting patah di bawah kaki mereka. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar sayu, menambah kesan suram yang semakin menakutkan dadanya. Setelah perjalanan yang terasa begitu panjang, akhirnya berhenti. Tanpa melihat ke arahnya, ia melepaskan genggamannya dan berbalik. Hanya beberapa kata singkat yang keluar dari mulutnya sebelum ia pergi begitu saja. Langkah kakinya begitu cepat, seolah takut kalau Bayu mencoba mengikutinya. Bayu terpaku melihat bayangan pamannya semakin jauh dan akhirnya menghilang di antara pepohonan. Suara langkah kakinya makin lama makin redup, lalu lenyap sepenuhnya. Sekarang ia sendirian. Hutan di sekitarnya begitu lebat. Cahaya matahari mulai redup, tapi semuanya tampak sama. Pohon-pohon besar, akar menjalar, tanah yang lembab, dan semak belukar yang tinggi. Tidak ada jalan, tidak ada petunjuk. Lapar mulai menyerangnya. Sejak tadi siang ia belum makan. Ia terus berjalan tanpa tujuan, berharap menemukan sesuatu desa, rumah, atau setidaknya tempat yang aman untuk bermalam. Namun, yang ia temukan hanyalah keheningan hutan yang semakin mencekam. Suara ranting patah terdengar dari belakang. Danu berhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh perlahan, matanya mencari sumber suara itu. Namun tidak ada apa-apa, hanya semak-semak bergoyang pelan, biasa saja. Atau hewan kecil yang berlari di antara dedaunan. Ia menarik nafas panjang, lalu kembali melangkah. Namun, beberapa langkah kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Bayu membalikkan badan dengan cepat. Ia menahan nafas, matanya membelalak dari balik semak-semak yang gelap. Ada sepasang mata kuning bersinar dalam kegelapan. Seekor harimau. Hewan itu diam di tempatnya, matanya tajam menatap Bayu tanpa berkedip. Cahaya bulan yang mulai muncul di sela-sela pepohonan memperlihatkan siluet tubuhnya yang besar, nafas, serta gemetarnya. Otot-ototnya menegang, tapi ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa kaku, pikirannya kosong. Ia tahu ini bisa jadi akhir hidupnya. Jantung Danu berdegup kencang, dadanya naik turun dengan cepat. Ia tidak berani bergerak secara tiba-tiba, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Harimau itu masih berdiri di tempatnya. Matanya yang tajam tidak lepas dari sosok harimau. Hewan besar itu seolah sedang mengamati gerak-gerik dan menunggunya dengan sabar. Entah kesempatan untuk menerkam atau sekedar memastikan. Bayu menelan ludah. Lari bukan pilihan yang baik. Ia pernah mendengar bahwa harimau bisa mengejar mangsanya dengan sangat cepat. Jika ia mencoba kabur, kemungkinan besar ia justru akan berakhir di alam akhir. Ia justru akan berakhir dalam cakar dan taring hewan itu. Perlahan ia melangkah mundur, mencoba menciptakan jarak. Harimau itu tetap diam. Namun ketika Bayu berbalik dan mulai berjalan menjauh, ia mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Harimau itu ikut bergerak. Bayu menoleh. Hewan itu masih ada, mengikuti dari kejauhan. Langkahnya lambat, tapi pasti panik mulai merayapi tubuh Bayu. Ia mempercepat langkahnya, berusaha mencari tempat untuk bersembunyi. Namun hutan ini terasa begitu luas dan tak berujung. Kemanapun ia melangkah, hanya ada pohon-pohon dan semak-semak yang lebat
serta tanah-tanah yang licin, namun setidaknya sebagai tempat untuk menghilang dari penglihatan. Seekor pemangsa dingin mulai menusuk kulitnya. Malam semakin larut dan hembusan angin membuat tubuhnya menggigil. Kakinya terasa semakin lemas, tenaganya hampir habis. Ia harus segera menemukan tempat untuk beristirahat. Tetapi harimau itu masih ada di sana, tidak mendekat tetapi juga tidak pergi. Di depan mata, ia melihat sebuah pohon besar dengan akar-akar yang mencuat dari tanah, menciptakan ruangan kecil yang cukup untuk berlindung. Tanpa pikir panjang, Bayu bergegas ke sana, merayap ke dalam celah di antara akar yang menjulang tinggi. Tubuhnya meringkuk, tangannya memeluk lututnya erat-erat. Ia menutup mata, mencoba mengatur nafasnya yang masih tersengal lelah. Lapar dan takut bercampur menjadi satu. Malam terasa begitu panjang. Dari dalam persembunyiannya, Bayu bisa mendengar suara-suara hutan, serangga yang terus berdengung, dedaunan yang bergesek tertiup angin, dan sesekali suara burung malam yang melengking tajam. Namun suatu suara yang paling membuatnya rasa lelah akhirnya mengalahkan ketakutannya, dan perlahan-lahan ia jatuh tertidur di antara pohon-pohon akar yang tinggi dan dingin saat cahaya pagi pertama menembus dedaunan. Bayu terbangun dengan tubuh kaku dan kepala yang terasa berat. Ia mengusap matanya dan mengintip keluar dari persembunyiannya. Di kejauhan, harimau itu masih ada. Ia duduk dengan tenang, seakan sedang menunggu sesuatu. Matahari sudah tinggi, tetapi sinarnya hanya mampu menembus hutan. Dalam garis-garis itu, di antara pepohonan yang tinggi, Bayu melangkah dengan sisa tenaga yang ia punya. Kepalanya terasa berat, pandangannya mulai kabur, perutnya melilit, seakan-akan ada pisau yang mengiris bagian dalamnya. Sudah lebih dari sehari sejak terakhir kali ia makan, dan kini tenggorokannya kering seperti keluarga. Setiap langkah terasa semakin sulit, kakinya goyah, beberapa kali tersandung akar pohon yang menjalar di tanah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, tetapi ia tidak punya tenaga untuk mengusungnya. Ia hanya berjalan, menyeret kakinya perlahan di atas tanah yang lembab. Di belakang, harimau itu masih ada. Sejak tadi malam, hewan itu tidak pergi. Ia tidak mendekat atau mengaum, tetapi selalu berada dalam jarak yang cukup dari kita. Bayu merasa waspada. Seharusnya ini menakutkan, dan seharusnya ia sudah pergi menjauh. Tetapi kini bahkan ketakutan pun terasa terlalu melelahkan. Langkahnya semakin lemah, pandangannya semakin kabur. Sesaat hutan di sekelilingnya tampak berputar. Lututnya bergoyah, dan ia hampir jatuh ke tanah. Saat itu harimau yang sejak tadi dalam tiba-tiba berdiri. Bayu mengangkat kepalanya. Bayu itu tidak bergerak, melainkan berbalik dan berjalan ke satu arah. Langkahnya tenang, tetapi pasti beberapa meter berjalan. Harimau itu berhenti, lalu menoleh. Bayu tidak mengerti. Harimau itu memiliki perjalanan beberapa langkah, lalu berhenti dan menembus lagi. Ada sesuatu yang terasa aneh. Ia tahu harimau tak mungkin peduli pada dirinya. Hewan buas itu bisa saja pergi begitu saja tanpa mempedulikannya. Tetapi mengapa harimau itu seakan ingin mengikutinya? Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Bayu mencoba berdiri tegak dan melangkah. Setiap gerakan terasa berat, tetapi harimau itu masih dalam perjalanan. Semakin jauh, jika ia berhenti, hewan itu pun ikut berhenti dan menoleh lagi. Ia tidak tahu mengapa, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ia harus mengikuti harimau itu. Beberapa menit berjalan, telinganya menangkap sesuatu yang berbeda. Tetapi semakin lama semakin jelas. Suara gemuruh air yang mengalir. Bayu mempercepat langkahnya meskipun tubuhnya hampir roboh. Beberapa saat kemudian, di balik pepohonan yang lebat, ia melihat cahaya matahari memantul di permukaan. Air jernih mengalir deras di antara bebatuan. Beberapa burung kecil terbang rendah di atasnya. Air terdengar begitu menenangkan di telinganya. Bayu tidak berpikir panjang. Ia langsung berlari menuju tepi sungai, berlutut dan menciduk air dengan kedua tangannya. Tanpa mempedulikan rasa dingin yang menusuk,
Ia meneguknya berkali-kali. Setiap tetes yang melewati tenggorokannya terasa seperti kehidupan baru. Ia mencuci wajahnya, membiarkan air mengalir di kulitnya yang penuh keringat. Rasa lelah sedikit berkurang tubuhnya saat ia mengangkat wajahnya. Ia melihat harimau itu duduk di tepi sungai, beberapa meter darinya. Hewan itu diam, menatapnya seperti biasa. Tak ada gerakan mengancam. Tak ada tanda-tanda akan menyerang. Bayu mulai berpikir, mungkin harimau ini tidak berniat membunuhnya. Bayu duduk di tepi sungai, menatap riak air yang mengalir di hadapannya. Tubuhnya masih lelah, tetapi setidaknya rasa hausnya sudah terobati. Satu masalah teratasi, tetapi masalah lain belum selesai. Perutnya kembali melilit. Sejak kemarin, ia belum makan apapun, dan air sungai tidak bisa mengenyangkan perutnya. Ia harus mencari sesuatu untuk dimakan, atau tubuhnya akan semakin lemah. Ia bangkit dengan langkah tertatih, dan mulai menyusuri tepi sungai. Pikirannya mencoba mengingat apa saja yang pernah ia dengar tentang makanan di hutan. Ada buah-buahan liar, ada akar tumbuhan yang bisa dimakan, tetapi ada juga yang beracun. Ia harus berhati-hati. Matanya menangkap sebuah pohon dengan buah kecil, berwarna merah gelap. Ia mendekat, mengamatinya dengan teliti. Tidak yakin apakah buah ini aman. Ia mencoba mencium aromanya. Tidak terlalu menyengat, tapi juga tidak mengundang selera. Perutnya sudah lapar. Untuk berpikir lama, ia mengambil satu buah dan menggigitnya pelan. Rasa asam langsung memenuhi mulutnya, bercampur dengan sedikit pahit. Bukan rasa yang enak, tetapi masih bisa ditelan. Bayu mencari lebih banyak buah liar dan beberapa akar yang tersembunyi di balik tanah. Lembab, tidak semua bisa dimakan. Ada yang terlalu pahit, ada yang membuat lidahnya sedikit gatal. Tetapi ia harus bertahan dengan apa yang ada. Di kejauhan, harimau itu masih ada. Bayu melihatnya berjalan perlahan di antara pepohonan, seakan tidak terganggu. Kadang-kadang harimau itu pergi, menghilang di balik semak-semak. Tetapi tak lama kemudian ia kembali lagi. Waktu berjalan, dan matahari mulai turun ke ufuk barat. Langit yang semulanya terang berubah menjadi jingga kemerahan, lalu perlahan menggelap. Hutan mulai terasa lebih dingin, dan suara hewan malam mulai terdengar di antara pepohonan. Saat itu dari kejauhan, Bayu melihat harimau itu sedang membungkuk di atas sesuatu. Ia memperhatikan dengan nafas tertahan. Tak lama kemudian, ia melihat harimau itu mengangkat kepala. Taringnya berlumuran darah. Di bawahnya, seekor kijang terkapar tak bernyawa. Bau darah segera menyebar di udara. Bayu berdiri kaku. Jantungnya berdegup kencang. Pemandangan itu mengingatkannya bahwa harimau ini bukan sekedar penjaga diam yang mengikutinya. Ia tetaplah seekor pemangsa. Jika harimau itu menginginkannya, Bayu bisa berakhir sama seperti kijang itu. Tapi harimau itu tak mendekat. Ia tetap di tempatnya, mencabik daging buruannya dengan tenang, hanya makan bagiannya sendiri, tanpa sedikit pun menunjukkan minat pada Bayu. Bayu menelan ludah. Ia sadar meskipun harimau ini belum menyerangnya, ia tetap berada di dekat ancaman yang sangat berbahaya. Malam semakin larut, Danu kembali ke pohon besar di tepi sungai, yang ia jadikan sebagai tempat beristirahat. Ia meringkuk di antara akar-akar yang mencuat dari tanah, mencoba melindungi dirinya dari angin malam yang dingin. Harimau itu sudah selesai makan. Kini ia duduk tidak jauh dari tempat Bayu berada. Hanya mengawasi dalam diam, Bayu menatapnya dari kejauhan. Mungkin harimau ini tetaplah ancaman. Tetapi untuk alasan yang tidak ia mengerti, hewan ini belum menyakitinya. Dengan rasa waspada yang masih tinggi, Bayu akhirnya memejamkan mata
membiarkan dirinya terlelap di bawah langit malam yang dipenuhi suara hutan. Malam di hutan semakin dingin. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di atas kepala Bayu. Ia meringkuk di antara akar-akar pohon besar. Tubuhnya berusaha menawan hawa dingin yang menusuk tulang. Sehari penuh ia mencari makan dan bertahan hidup. Dan kini tubuhnya benar-benar kelelahan. Matanya mulai terpejam, tapi telinganya tetap waspada. Hutan tidak pernah benar-benar sunyi. Suara serangga malam, hewan kecil yang bergerak di semak-semak, serta sesekali suara burung hantu masih terdengar. Namun suara-suara itu kini terasa terbiasa. Sesuatu yang sudah mulai ia kenal sejak pertama kali tersesat di tempat ini. Namun, tiba-tiba, suara lain terdengar. Bukan suara hewan kecil yang berjalan. Bukan juga suara angin yang menggesek dedaunan gemerisik di semak-semak. Diikuti oleh suara nafas berat dan langkah-langkah yang lebih cepat dari biasanya. Bayu membuka matanya. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia menoleh ke arah suara itu berasal. Matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Di sela-sela rimbunan dedaunan, ia bisa melihat beberapa pasang mata bersinar menembus kegelapan. Anjing liar. Bayu menahan nafas. Jumlah mereka lebih dari 5 ekor. Tubuh mereka kurus, tetapi gigi tajamnya terlihat jelas. Saat mereka bergerak semakin dekat, dari cara mereka berjalan, dari bagaimana mereka mendesis dan mengeram, Bayu tahu mereka bukan sekedar ingin mengusirnya. Mereka lapar. Bayu perlahan mundur, tetapi gerakannya justru menarik perhatian para anjing. Itu salah satu dari mereka yang menyala. Disusul oleh yang lainnya, mereka mulai membentuk lingkaran, mengepungnya di antara akar pohon. Keringat dingin mengalir di pelipis Bayu. Ia tidak punya senjata, tidak ada batu atau ranting yang bisa ia gunakan. Bahkan, jika ada, melawan sekelompok anjing liar sendirian adalah hal yang mustahil. Taring mereka terlihat semakin jelas di bawah cahaya bulan. Salah satu anjing mulai merendahkan tubuhnya. Bersiap untuk melompat, Bayu menahan nafas, siap menerima serangan. Tiba-tiba suara gemuruh memenuhi udara. Auman keras menggema di seluruh hutan, memantul di antara pepohonan dan menusuk telinga semua yang ada di sana. Anjing-anjing itu seketika berhenti, telinga mereka menegang, tubuh mereka menegang. Dari balik kegelapan, sesosok bayangan besar muncul. Harimau itu, ia berdiri kokoh di atas tanah. Tubuhnya lebih besar dari yang pernah Bayu sadari. Matanya melayat tajam di kegelapan, dan ekornya mengibas dengan perlahan. Anjing-anjing itu mundur satu persatu. Mereka menundukkan kepala, mengeluarkan suara ketakutan, lalu berbalik dan lari ke dalam hutan. Harimau itu tidak bergerak, hanya berdiri di tempatnya. Matanya masih menatap tajam ke arah semak-semak tempat para anjing itu datang. Bayu berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa harimau ini bukan hanya sekedar mengikutinya. Harimau ini telah melindunginya. Hari-hari di hutan telah mengubah Bayu. Ketakutan yang dulu selalu menghantuinya, kini perlahan memudar. Ia belajar mengenali suara-suara hutan, memahami tanda-tanda bahaya, dan yang terpenting ia tahu bagaimana bertahan hidup. Ia sudah tidak lagi kelaparan seperti hari-hari pertama. Ia mulai mengenali buah-buahan yang aman dimakan, menemukan akar yang bisa mengisi perutnya, bahkan belajar mencari ikan kecil di sungai dengan tangannya sendiri. Tubuhnya yang dulu lemah kini lebih kuat, dan pikirannya lebih tajam. Namun, satu hal yang belum berubah. Harimau itu masih ada meskipun tidak selalu berada di dekatnya. Bayu selalu merasakan keberadaannya. Kadang ia melihatnya beristirahat di balik pepohonan. Kadang hanya melihat jejak kaki besar di tanah. Tidak pernah sekalipun harimau itu menyerangnya. Dan bagi Bayu, kehadiran hewan itu kini lebih terasa seperti penjaga daripada ancaman. Tapi Bayu tahu, ia tidak bisa selamanya berada di sini. Ia mulai berpikir panjang tentang jalan keluar. Ia ingat, pernah mendengar bahwa sungai seringkali mengarah ke pemukiman manusia. Jika ia mengikuti alirannya, mungkin ia bisa menemukan desa, atau setidaknya jalan yang bisa membawanya keluar dari hutan ini. Maka, keesokan paginya, ia mulai berjalan, menyusuri tepian sungai,
melewati akar-akar pohon besar, mendaki bebatuan yang licin. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan, tetapi kakinya terus melangkah tanpa henti. Beberapa kali ia menoleh ke belakang. Harimau itu masih ada, mengikuti dari kejauhan. Seperti biasa, hari berganti, malam-malam berganti hari. Bayu tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan, tetapi tekadnya semakin kuat. Setiap langkah membawanya semakin dekat ke harapan bahwa ia akan menemukan jalan keluar sampai akhirnya. Sesuatu yang berbeda terjadi. Di kejauhan, di balik pepohonan lebat, ia mendengar suara asing, bukan suara burung, bukan suara hewan liar, suara manusia. Jantungnya berdegup kencang. Ia mempercepat langkahnya, berlari mengikuti suara itu. Semakin dekat, semakin jelas, suara orang-orang yang berbicara. Suara ranting yang patah karena langkah kaki mereka. Bayu mendorong semak-semak yang menghalangi jalannya, dan akhirnya ia melihat mereka. Sekelompok orang mengenakan pakaian lusuh dengan senapan di punggung. Para pemburu, mereka tampak terkejut melihat seorang bocah muncul dari dalam hutan, sendirian dan kotor. Salah satu dari mereka melangkah mendekati. Alisnya mengerut. Bayu berdiri di sana. Terengah-engah, tubuhnya bergetar, lalu ia menoleh ke belakang. Namun harimau itu sudah tidak ada. Tidak ada suara ranting patah, tidak ada gerakan di antara semak-semak. Seolah-olah harimau itu menghilang begitu saja. Bayu tidak tahu kemana hewan itu pergi, tetapi ia tahu ia tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi. Ia akhirnya kembali ke desa, kembali ke dunia yang dulu pernah menganggapnya ada. Dan ia bukan lagi bocah yang ketakutan dan putus asa. Ia telah belajar bertahan hidup, ia telah belajar menjadi kuat, dan ia tahu bahwa selama ini di dalam hutan yang luas dan penuh bahaya, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Sesampainya di desa, Bayu diterima oleh seorang kiai dari desa, yang kebetulan mencari seseorang yang bisa menjadi anak angkat. Kiai itu melihat potensi dalam diri dan Bayu, dan mengajaknya tinggal bersamanya. Bayu yang sudah kelelahan, menerima tawaran itu dengan hati penuh harap. Ia dilatih oleh sang kiai untuk menjadi lelaki soleh yang kuat dan pemberani. Bertahun-tahun berlalu, Bayu tumbuh menjadi sosok yang dihormati di desa. Suatu hari Bayu mendengar kabar yang mengejutkan. Pamannya yang dulu membuangnya di hutan, tewas diterkam harimau saat berburu. Kabar itu membuat hati Bayu berat, meskipun tidak ada penyesalan di dalam dirinya. Bayu memutuskan untuk berziarah ke makam pamannya, mengenang masa-masa kelam yang pernah dia alami. Setelah itu, ia mengunjungi keluarga pamannya untuk memberi penghormatan dan memberi kabar bahwa ia baik-baik saja. Meski perasaan sedih, semua itu berakhir dengan kedamaian. Dan Bayu merasa bahwa hidupnya telah menemukan jalan yang benar.